Ya, halo, jumpa lagi dengan saya Punya Setiawan di Talkbank.id. Adalah sebuah ini adalah saya sebenarnya hobi aja untuk bikin konten begitu, juga nawar-nawarkan barang ke teman-teman. Namanya juga pedagang kan. Ya, ini sebelum nanti kira-kira setengah jam lagi saya akan nguli karena sedang bangun rumah di daerah Semampir. Itu kita bantu orang untuk bangunkan rumah yang nanti dicicilkan kan begitu. Itu rencananya begitu. Tetapi memang lama mangkrak itu project karena sebelumnya itu ada kesalahan, terutama saya yang tanggung jawab, saya yang salah, siap saya salah gitu. Dan akhirnya sekarang sedang saya perbaiki dan kesalahannya apa? Kayak misalkan itu dindingnya miring itu, waduh amburadul, ini gimana ini, akhirnya saya stop semuanya dan kita mulai dari awal. Saya cari tukang terbaik dan akhirnya nemu ya. Sekarang sudah sekitar ya 4 bulan ini mangkrak dan sekarang mau jalan lagi. Dan kawan-kawan sekalian, saya ingin kali ini saya ingin cerita gitu kan, sebenarnya apa sih yang kita lakuin gitu, saya sendiri lakuin. Saya sebenarnya itu ada CV yang masih kecil sekali, masih kecil, dan alhamdulillah kita ngerjakan repair chassis. Hampir semuanya kita kerjakan karena emang masa corona seperti ini ya, harap maklum, memang apa ya namanya itu, kita itu butuh sekali pemasukan dan memang sulit sekali pemasukan. Makanya apapun kita kerjakan. Kalau ada garapan kanopi misalkan, kita kerjakan. Kalau ada garapan paker, oke, sini kita kerjakan. Kalau ada garapan repair chassis, oke, kita kerjakan. Kita nggak pilih-pilih kerjaan, asalkan itu di dunia konstruksi, di dunia las-lasan, itu sedang itu kita kerjakan. Jadi saya bikin sebuah perusahaan kecil yang kemudian saya ingin mengenalkan hal ini kepada Anda sekalian, tentang perusahaan ini, tentang apa yang saya lakukan, tentang apa yang kita kerjakan. Dan tentu saja misalkan saya hobi itu door to door ya. Kalau saya sendiri hobinya itu door to door. Sering misalkan saya ke apa namanya, pabrik-pabrik gitu ya, nggak berikan mana ada contohnya nggak ya? Oh, sudah saya buang atau gimana ya sisanya itu? Ada kartu nama, itu saya sebar kartu nama untuk mengerjakan, mungkin ada kerusakan mesin hidrolik, mungkin ada kerusakan alat berat, mungkin ada kerusakan apa ya, ibaratnya itu instalasi mesin. Itu coba saya lihat dulu, kalau memang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Misalkan di foto-foto ini adalah pekerjaan yang ada di Teluk Lamong ya, di daerah Osowilangun. Kita ngerjakan repair chassis dari CTT. Itu awalnya memang tidak sengaja. Jadi ada teman lama begitu, kemudian nawarkan, bisa nggak bro, misalkan mau ini ngerjakan alat baru. Bisa sekali Pak, coba kita lihat, kita visit ke sana, kita lihat kerusakannya bagaimana, kemudian kita bisa nyanggupi harganya berapa, kalau deal kita kerjakan. Ya, ini adalah repair chassis ya, repair chassis yang, nah ini teman-teman yang di bengkel kita ada di Kedung Asem ya. Selalu ini nyot basah kalau seumpama saya ngomong ini ya. Bengkel kita ada di Kedung Asem, jadi di Kedung Asem Surabaya. Kita di situ ada tukang yang sangat sepuh sekali, dan ibarat kata itu lek wong Jawa ngomong nekek ya di dunia karoseri dan reparasi alat berat. Nah itu yang jadi gacuan CVKSS yang saya naungi ini ya. Jadi itu yang kemudian operasional di lapangan dan operator di lapangan. Alhamdulillah kita bisa berbagi peran. Saya nyari kerjaan, saya nyarikan garapan, akhirnya beliau yang ngerjakan gitu. Kita apa namanya, bicara gitu, Pak tolong dikerjakan dengan baik, oke, deal, akhirnya kita masuk. Selain itu juga alhamdulillah, karena memang saya beberapa abad yang lampau, bukan abad ya, beberapa tahun yang lalu memang jalan di hidrolik, dan akhirnya sekarang juga ngerjakan hidrolik juga, repair pompa hidrolik itu kita kerjakan. Ini yang ada di lapangan ya. Ini kerjanya siang hari, panas banget, resiko memang pekerjaan, tapi nyaman kerja di sana, enak ya kerja di pelabuhan. Semoga saja pekerjaan ini tetap berlanjut, dan saya kira sampean kalau ada pertanyaan tentang reparasi chassis gitu, silahkan tanya saja ke kita, siapa tahu bisa menjawab, siapa tahu kita berjodoh gitu ya. Nah, selain ngerjakan ini ya, nah ini kita ngerjakan reparasi radiator is fine, artinya oke, radiatornya namanya juga nutup radiator kan gampang ya. Agak tricky itu ada oil coolernya. Jadi ada oil cooler yang itu tekanannya 3 bar, makanya kita harus bisa lasdiral. Alhamdulillah ternyata bisa dikondisikan dengan baik ya. Jadi kalau ada kerusakan yang radiator yang itu butuh tekanan tinggi, saya bisa kontak kita. Nah,
kan sekalian, lah kok sekarang nguli gitu kan, karena saya berbagi peran. Nguli ini artinya saya bantu rumah itu supaya hemat budget. Akhirnya saya tandangi sendiri dengan Pak Tukang, supaya apa, supaya ya saya bisa memastikan selain saya juga menghemat dana, saya juga bisa memastikan rumah itu bisa tergarap dengan baik ya. Foto-fotonya lama saya nggak update lewat foto-foto yang ada di, ibaratnya itu di, saya take di lokasi ya. Harap maklum karena menguli ya seharian begitu. Jadi saya berbagi peran dengan yang ada di bengkel, tolong yang di lapangan garapan-garapan yang sudah ada itu dikerjakan dengan baik, jadi langganan. Saya tak fokus dulu di pembangunan rumah ini karena ini adalah pertaruhan nama baik. Nama baik itu penting sekali ya, karena memang ini rumahnya sudah lama mangkrak dan harus selesai. Kalau enggak ini nama baiknya jelek, ini brandnya ini jadi turun gitu ya. Itu bentuk tanggung jawab saya, terutama untuk garapan-garapan yang saya kerjakan. Nah kawan-kawan sekalian, saya sebenarnya itu juga entah kenapa itu hobi untuk konten seperti ini. Saya sudah kenal dengan dunia berkontennya lama sebenarnya. Tahun 2017 kalau Anda lihat postingan saya di Instagram itu ada PC yang juga saya beli tahun 2017 sampai tahun 2021 masih belum sukses juga untuk dikenal orang gitu. Ya gimana lagi ya kan, kuncinya cuma ya karena memang ada something wrong itu apa ya, nggak kerja, artinya apa, males gitu ya. Saya akuin itu, update jarang-jarang, mau update juga update apa gitu ya. Akhirnya karena ini menjadi hobi, akhirnya saya banyak itu membahas hal-hal yang mungkin di luar pekerjaan ya. Dan itu saya suka banget. Kita bahas misalkan hal-hal yang sensitif, misalkan politik ini sensitif ya. Kalau kita misalkan ketahuan mendukung si A di perusahaan yang kemudian dia mendukung si B, wis nggak akan diterima sama, karena ini urusan personal. Makanya saya juga was-was gitu, jangan-jangan yang sana kontra, saya pro pemerintahan misalkan, itu jadi masalah. Nah, saya juga sering-sering bahas hal-hal seperti itu. Artinya mengomentari postingan-postingan yang menarik ya, menarik di, terutama di TikTok dan Instagram Reels yang sekarang baru itu, orang pada ngeritik, orang pada mendukung, itu banyak sekali, dan itu asik-asik untuk dilihat ya, asik untuk hiburan gitu, pendek-pendek videonya tetapi cespleng gitu ya. Jadi saya suka itu hal-hal yang membahas seputaran internet, seputaran yang ada di yang kita temui, misalkan apa yang lagi viral begitu. Saya suka bahas-bahas tentang hal itu. Meskipun kerjaannya itu adalah bengkel las, tetapi sebenarnya kalau saya mikir-mikir itu pekerjaan saya adalah ya nawar-nawarkan barang gitu. Lebih ke situ ya, lebih ke nawar-nawarkan barang. Dan saya senang banget dengan dunia perdagangan ini ya. Semoga saja, terutama juga konten. Nah, sejak 2017 itu saya juga nggak ngelakuin apa-apa. Saya jujur aja nggak ngelakuin apa-apa. Pernah saya bikin podcast itu plat L. Itu mungkin saya termasuk yang pertama ya, karena saya melihat Joe Rogan waktu itu. Oh, ini masuk ini kalau bikin seperti ini. Akhirnya saya bikin podcast ya, itu lokasinya di Deltasari. Saat itu saya masih jalan umroh dan haji, membantu teman umroh dan haji. Saya investasi di mixer, saya beli mic, kemudian saya perbaiki laptop ya, saya perbaiki PC gitu, dan kita bikin podcast. Tapi nggak istiqomah. Ternyata kuncinya adalah di sering-sering bikin postingan. Senang dengan bikin postingan. Postingan itu bisa macam-macam ya, nggak harus video. Ada bisa postingan itu bentuknya tulisan. Kalau Anda senang nulis ya tulis saja. Kalau Anda senang gambar, gambar saja. Kalau Anda misalkan senang bikin video, video saja. Karena bagi saya itu yang penting adalah yang paling mudah. Menurut saya pribadi, saya paling mudah itu dengan membuat video ya. Saya editing memang dikit-dikit ya, nggak ahli expert gitu enggak, dan saya memang agak jenuh dengan editing karena nggak bisa ngedit dan bingung mau ngapain. Akhirnya saya bisanya adalah delivery, menyampaikan sesuatu seperti ini ya. Saya bisanya seperti ini lah. Untuk ngatasi editing gimana Mas Bro? Saya pakai hal yang paling simple, yaitu OBS. Saya pakai aplikasi yang itu sudah merekam, kemudian tinggal upload. Saya rekam seperti ini, nanti tinggal upload. Saya nggak ngedit lagi, nggak ngedit, capek lah ngedit itu ya, benar-benar capek. Nah, saya bikin yang paling mudah saya menurut saya, ya itu yang saya kerjakan. Kenapa kok nggak milih postingan gambar? Karena saya nggak bisa.
saya nggak bisa postingan gambar itu ya. Misalkan saja saya tunjukkan di Instagram yang saya ada ini ya. Nah, Instagram yang saya punya ini, misalkan pada postingan ini ya, itu kan postingan tulisan sebenarnya, postingan tulisan yang itu dijadikan JPEG ya. Jadi seakan-akan itu tinggal Anda lihat. Nah, ini kan bercerita apa ada apa begitu ya. Jadi saya nulis dulu di Microsoft Word, kemudian saya edit di PowerPoint, selesai. Tidak ngedit video, bikin carousel yang rumit-rumit itu sebenarnya pengen ya. Tetapi saya nggak bisa desain. Lah gimana solusinya? Ya saya nggak fokus pada kekurangan itu. Mending saya bisanya nulis bercerita lewat touch keyboard, begitu saya tulis. Lah kemudian saya bikin JPEG-nya di PowerPoint itu juga. Saya bikin di PowerPoint supaya gampang ya. Dan tinggal delivery saja, tinggal diposting saja, nggak bingung-bingung. Kebanyakan karena memang posting itu berat. Posting itu nggak istiqomah menurut saya yang dulu itu, karena satu nggak ada greget ya, kedua karena itu sulit ya. Akhirnya nggak istiqomah, udahlah capek begini, bikin seperti ini nggak ada followernya, bikin seperti ini nggak ada yang ngikutin, bikin saya juga ada satu hal yang banyak terutama juga dilupakan oleh banyak orang termasuk saya, yaitu bagaimana kita bisa mendistribusikan apa yang telah kita bikin. Misalkan dalam kasus ini ya, dalam hal saya ini YouTube seperti ini, itu gimana supaya bisa dikenal begitu. Ya kita harus tawarkan ke orang. Ada teman saya yang juga sudah 6.000 subscriber di YouTube, itu sering-sering dia lihat video orang lain, kemudian post komen di situ gitu ya. Kemudian oh ini anak ini saya subscribe balik lah. Sama juga di Instagram juga demikian. Saya sendiri kadang itu jarang sekali memahami bahwa sebenarnya media sosial itu adalah sosial. Artinya ya seperti kita interaksi di situ yang paling penting. Kita berinteraksi ke akun yang lain, kemudian kita bercengkerama dengan akun yang lain sehingga kenal kita dan lain sebagainya. Jadi kadang itu hal yang paling besar yang banyak dilupakan. Kita mengenalkan diri ke orang lain, kita TP-TP ke orang lain, dikenal orang lain. Mengenalkan diri lah paling penting. Kalau mengenalkan diri sudah, baru kita dikenal. Jadi itu saja menurut saya. Ini ngoceh bau hari ini ya, pagi hari ini sebelum saya berangkat kerja. Semoga saja berkenan dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau Anda ada pertanyaan tentang chassis, tentang alat berat, tentang hidrolik, bahkan saat ini corona seperti ini, Anda mau bikin pagar seperti apa, Anda mau bikin kanopi seperti apa, kontak CVKSS atau message saja di @talkbank.id, follow IG-nya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih, bye-bye.